Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dengan seizinnya, hidayahnya, taufiknya, kembali kita melanjutkan kajian tafsir dan hadis di setiap Selasa pagi ini. Mohon izin, saya dalam perjalanan, semoga sinyal tetap lancar. Ya. Nggak tahu ini ada settingannya yang berubah. Kalau gambarnya nggak nongol nih. Mungkin sebentar nunggu yang bisa bantu. Ya. Hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, la taruddil masakin walau bisyuqqi tamrah. Wahai Aisyah, jangan kau menolak orang miskin, walaupun kamu hanya bisa membantunya dengan sebutir kurma, ya, atau setengah butir kurma. Ya, sebutlah kurmanya paling canggih, kurma ajwa. Ya, kira-kira setengah butir itu mungkin ya 2.000 perak kali ya. Wallahu a'lam. Intinya, esensinya walaupun hanya dengan bantuan yang ala kadarnya, bantuan yang tidak seberapa. La taruddil masakin, jangan kau mengusir, menolak orang miskin, walaupun hanya dengan setengah butir kurma, walau bisyukki tamrah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya Aisyah, ahabbil masakin wa qarribi. Wahai Aisyah, cintailah orang miskin itu. Ya. Wa qarribihim, dan akrabilah mereka. Ya. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Karena Allah juga akan mendekati kamu atau siapa saja yang mencintai orang miskin dan menolongnya di hari kiamat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmakumullah, inilah yang seharusnya dirasakan oleh umat manusia secara umum, terutama kaum muslimin, tentang keindahan agama Islam ataupun tentang konsep Islam, bagaimana memandang orang yang miskin, orang yang tidak punya. Ya. Jadi sedikit panjang ya. Ya. Al-Quran menyebut orang miskin itu sebuah rahmat bagi umat manusia. Ya. Ya, di satu sisi nggak ada manusia yang kepingin miskin, tuh nggak ada. Semua orang kepingin kaya. Ya. Tapi Allah punya SOP kehidupan bahwa dunia ini harus diisi orang miskin dan orang yang kaya. Ya. Ya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Sehingga Allah menyebut orang miskin itu mahrum. Ya. Ya, di surat Adz-Dzariyat, lis-sa'ili wal mahrum. Ya.
kamu harus menyisakan hartamu buat orang yang meminta dan buat orang yang belum beruntung. Ya. Di mahrum itu sangat mengesankan. Sebetulnya dia ingin kaya. Dia sudah berdoa agar kaya. Dia sudah berusaha kaya. Tapi takdirnya berkata lain. Sehingga uh, dia dalam kondisi ya, dia dalam kondisi apa ya, ya belum beruntung istilahnya ya, ya belum beruntung, mahrum, tercegah ya, ya ibarat sebuah tujuan, dia sudah berusaha menuju tujuan itu, cuma kehalang ini sehingga nggak sampai ke tujuan itu. Ya. Di ayat lain Allah sebut bahwa itu kebijakan Allah, wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat. Ya. Dan kami jadikan rezeki manusia itu satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang berlebih, ada yang pas-pasan, ada yang kekurangan. Ya. Nah, ini cara pandang Quran di dalam melihat orang miskin. Ya. Sedangkan selain Islam menganggap orang miskin itu orang gagal hidup, ya, orang sampah. Ya. Jadi pengertian sampah itu menunjukkan ketika orang kaya itu karena dia hebat. Ya. Orang miskin berarti orang bodoh, orang nggak bisa cari duit, orang nggak bisa berusaha. Ya. Ya. Islam memandang ya, semua orang sesungguhnya harus berusaha. Ya. Ya. Hasil akhir itulah yang harus dia ridhakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga terhadap orang yang miskin, Allah meminta manusia harus menghargai sebagai manusia yang sesungguhnya menguntungkan orang kaya. Ya. Coba bayangkan ya, eh, karena orang miskin di hadis yang lain, walaupun infakmu kepada orang miskin itu cuma setengah kurma, ya, setengah satu setengah biji kurma, ya, itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ya. Bagaimana mungkin ada orang yang menyanyiakan orang miskin, ya, apalagi membenci, apalagi mengusir, apalagi menyakiti, ya. Karena orang miskin, Allah memberkahi rezekimu. Karena orang miskin, Allah jadi dekat kepadamu. Ya. Fa innallaha yuqarribuki yaumal qiyamah. Allah yang proaktif mendekatkan dirinya kepada orang miskin. Ya. Ya, inilah gambaran umum tentang konsep Islam di dalam memahami orang miskin yang sangat tawassut, ya, sangat pertengahan ya, ya antara memotivasi, ayo ya, luaskan rezekimu, antara menghargai jika belum berhasil. Ya. Ya, kapitalis menganggap orang miskin itu sampah. Ya, ya komunis menganggap ya, orang kaya ya, itu harus dibatasi kekayaannya. Nggak boleh kaya. Kapitalis nggak boleh miskin. Ya. Islam ya, semua harus berusaha. Hasil akhirnya itulah yang harus diterima, harus diridhoi. Oh, itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, tentu kalau kembali kepada surat Al-Baqarah, ya, berapa itu? 2014 atau 2015 ya.
Ya. Maka wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa binis sabil, ya. Maka harus ada prioritas miskinnya, ya. Ya, maka apabila kedua orang tuanya yang miskin, maka tidak ada yang lebih wajib, ya, diperhatikan, diprioritaskan, ya, membantu orang tua. Kemudian kerabat, ya. Kemudian anak-anak yatim, ya, baru orang miskin secara umum, ya. Apakah itu tetangga, apakah itu teman, ya, semuanya harus, ya, la taruddi, tadi pesan Rasulullah, la taruddi, ya, jangan mengusir mereka, jangan menyakiti mereka, wa ahibbi, dan cintailah mereka. Karena betapapun miskin, tapi kalau dia ridha dengan takdir Allah, ya, betapapun miskin, tapi kemiskinannya justru membuat dirinya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya ini orang miskin yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajarlah jika Rasulullah minta agar mereka mendapat perhatian, ya. Di masyarakat kita ada kecenderungan orang miskin tuh yang minta-minta, ya, di perempatan jalan, ya, yang mendatangi rumah kita dan seterusnya, ya. Nah, hadis yang lain menjelaskan, ya, yang dimaksud miskin adalah, ya, orang yang iffah, ya. Iffah itu apa, ya? Tidak pamer dengan kemiskinannya, ya. Tidak pamer, tidak memanfaatkan, ya, mumpung saya ini miskin, ya, saya akan minta-minta, ya. Apalagi minta-mintanya jadi profesi, ya. Dalam fikih istilahnya miskin mutasawwil. Mutasawwil jadi profesi, ya. Artinya dia kalau mau kerja masih siap, ya. Maupun istilahnya kerja kasar misalnya masih kuat tapi nggak mau, ya. Maka itu mutasawwil, ya. Mutasawwil itu dibenci oleh agama, ya. Di dalam hadis, siapa yang menjadi mutasawwil, ya, jadikan minta-minta itu sebagai profesi, maka nanti di hari kiamat Rasulullah menjelaskan dibangkitkan dalam keadaan tengkorak, ya. Jadi hidup tanpa kulit, tanpa daging, naudzubillah, ya. Ya. Jadi bukan mutasawwil, ya. Tentu muskilah mutasawwil, problem mutasawwil ini yang mengatasi seharusnya negara, ya, dalam konsep apa aja, ya, konsep bernegara sekuler pun ada undang-undang yang mengatakan orang miskin ditanggung negara, ya. Jadi yang harus ditolong adalah miskinun muta'affif, ya. Orang miskin yang, ya, menjaga harga dirinya, ya. Dia tidak minta tolong kecuali dalam keadaan terpaksa, ya. Jadi kalau kita baca ad-duha ada wa ammas sa'ila, ya, fala tanhar, ya. Adapun orang yang minta-minta jangan kamu bentak, ya. Maka minta-mintanya bukan yang jalan-jalan itu, ya. Maksud minta-minta di sini miskin yang
muta'affif, yang menjaga dirinya, ya, yang bisa jadi walaupun miskin, dia tidak ingin menampakkan kemiskinannya, tapi karena ya, dia mengalami kondisi yang sangat darurat, butuh bantuan dari saudaranya, dia harus meminta. Ya. Apalagi muta'affif dan amin, ya, maka lebih harus lagi, ya. Selain ifah, dia orangnya amanah, ya. Ya, mungkin ibu-ibu semua pernah mengalami, ya, ta'affif tapi tidak amanah, ya. Akadnya pinjem tapi ya, ya, ya kemudian udah lupa selamanya, ya, nggak pernah ingin mengembalikan pinjamannya. Jadi yang amin maka sudah seharusnya, ya, mendapat bantuan dari yang berkecukupan ataupun yang kondisi ekonomi sedang, ya. Ala kulli hal, dari semuanya ini kita harus bisa memahami salah satu konsep Islam, ya, bagaimana membangun, ya, istilahnya apa itu, ya, jaring penguat sosial. Ya. Bayangin kalau semua ditanggung negara, ya, mungkin negara tidak siap menjangkau, ya, semua rakyatnya. Tapi ketika adanya di setiap diri manusia, ya, setiap orang menjadi jaring sosial untuk orang tuanya, untuk kerabatnya, untuk orang-orang sekelilingnya, maka insya Allah, ya, tidak akan terjadi apa yang disebut dengan istilah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Bahkan lebih parah lagi adalah kebencian, ya, yang miskin membenci orang kaya, yang kaya, ya, membenci orang miskin. Ya, demikian hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, semoga menjadi wawasan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita sampai di Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Mengingatkan kembali bahwa surat Al-An'am, ya, secara umum temanya adalah ma'rifatullah, ya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail-detailnya, ya. Karena itu ciri khas surat Al-An'am ini, ya, dimulai dengan Allahu, ya, Allahul ladzi, ya, misalnya Allah yang menjadikan, atau menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillahilladzi, awal ayat, awal surat, khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Allahul ladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'indah thumma antum tamtarun. Ya. Ataupun diawali dengan wahwa, ya. Wahwa alladzi ja'ala lakumul laila walladzi ja'ala lakumun nujum walladzi yatawaffakum, ya. Jadi siapa yang mengenal Allah lewat Al-Qur'an pasti akan mendapatkan
pencerahan-pencerahan yang berarti langsung dari Allah. Ya. Dan siapa yang tidak belajar Al-Quran, ya, maka taunya Allah itu cuma ada, Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa. Ya. Detail-detailnya tidak akan tahu, hanya akan tahu detail-detailnya kalau belajar Al-Quran. Ya, yang paling menarik itu, ya semuanya menarik ya, ataupun yang insya Allah menjadi satu motivasi yang luar biasa ketika Allah menjelaskan kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya, bagi Allah menyayangi hamba-hambanya, ya, apalagi hamba-hambanya yang beriman, itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Itu bagi Allah bukan pilihan. Ya. Di Ketika manusia mengenal sifat Allah seperti ini, rasanya mustahil tidak mencintai Allah. Allah aja mewajibkan dirinya. Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Di halaman kedua surat Al-An'am. Ya. Ya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Ya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Kemudian juga dijelaskan tentang kontra-kontranya. Ya. Artinya penyelewengan manusia di dalam, ya, mengenal Allah. Ya. Misalnya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Ya. Ada kelompok manusia yang sangat beriman, sangat mencintai, sangat tunduk kepada Allah. Ada kelompok orang beriman yang tidak menghormati Allah, ya, tidak menghargai Allah. Ya. Apa indikasinya? Ya, orang yang melecehkan wahyunya. Ya. Apakah itu Taurat, apakah Injil? Ya, ayat. Kalau zaman sekarang Al-Quran. Ya. Orang yang tidak beriman atau beriman tapi tidak mau baca, tidak mau paham, bahkan menolak, ya. Siapa bilang Al-Quran bisa dijadikan rujukan dalam mengatur kehidupan? Wah, ini betul-betul pelecehan terhadap Allah, ya. Sebagaimana ahlul kitab yang disebut di ayat ini, idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai', ya. Qul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha tukhfuna katsira. Maka secara umum dampak yang paling diharapkan dengan beriman kepada Allah dengan baik itu, ya, hidup baik di dunia dan hidup baik di akhirat, yang puncaknya adalah diridhai oleh Allah, dimasukkan ke surga. Sebaliknya, mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak menghargai, ya, dan menuhankan selain Allah, ya, maka dia harus menanggung risiko adab Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sejak proses kematiannya sudah mengalami kesulitan, ya. Seperti yang kita bahas di ayat 90-an, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah." Ya. "Law tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Artinya menggambarkan suasana sakaratul maut,
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan juga di 136, ya, itu mengecam orang-orang yang merasa ada Tuhan selain Allah, ya, sehingga salah satu penghormatannya terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah itu mereka menyediakan, ya, sesuatu, ya. Kalau bahasa masyarakatnya apa? Menyediakan sesajen. Ya. Sesajen kan tujuannya untuk agar disenangi oleh benda-benda yang dituhankan itu. Ya. Maka beruntunglah orang sudah beriman kepada Allah dengan semangat yang sama. Semangat yang sama ingin memberikan satu pemberian. Ya. Tapi istilahnya canggih, zakah. Ya. Zakah artinya apa? Pemberian yang akan berdampak kepada kesehatan jiwanya, kesucian jiwanya. Infak. Ya. Infak. Infak itu asal artinya apa? Ya. Infak itu asal artinya miskin, ya, nggak punya harta. Ya. Jadi kenapa orang yang memberikan hartanya disebut berinfak? Ya. Ya, karena dia yakin taat kepada Allah dengan memberikan harta itu tidak akan bawa miskin. Ya. Karena miskin kaya itu Allah yang menentukan. Bukan karena berinfak jadi miskin, bukan karena tidak berinfak jadi kaya. Ya. Ya. Itu di surat apa? Di surat Al-Isra itu ada kata infak yang memiliki makna secara bahasa artinya miskin. Ya. Walau antum tamlikuna khazainata rabbi la amsaktum khasyatal infak. Ya. Kalau bukan karena iman, walaupun manusia itu punya harta sepenuh langit dan bumi ini, tetap aja nggak akan mau berinfak. Kenapa? Karena takut miskin. Orang beriman, ya nggak mungkin karena berinfak itu miskin. Ya. Ya. Justru dengan infak ini agar saya lebih diridhai oleh Allah. Ya, ya hadis tadi, ya. Ya. Karena infak orang diselamatkan dari api neraka oleh Allah. Taqun nara walau bisyikki tamrah. Ya. Ya, disebut sedekah. Ya, sedekah ya, artinya pembenaran. Ya. Jadi dia mengeluarkan uangnya karena hatinya membenarkan bahwa dengan harta yang saya keluarkan ini saya yakin ada pahala, ada keridhaan Allah, ya, ada pembersihan jiwa dan seterusnya. Ya. Jadi subhanallah, ya, semua istilahnya itu sudah memberi satu makna, satu motivasi kepada orang beriman itu. Ya. Mau istilah zakah, mau istilah infak, mau istilah sedekah, ya. 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 Karena itu bagi orang-orang yang tidak beriman, Allah tidak istilahkan, ya, apa infak, apa sedekah, apa zakah. Ya. Itu istilahnya cuma istilahnya nasib, ya. Nasib itu cuma berbagi-bagi, ya. Ya. Dan ayatnya mengatakan waja'alu lillahi ma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Nasiban. Ya, cuma ingin berbagi. Ini untuk saya, ini untuk dewa-dewa itu. Nasiban. Ya. Sebagian yang lain biar nanti sama dewanya disampaikan ke Tuhan. Ya. Ya. Faqalu lillahi hadza biza'mi hadza lillahi biza'mihim wa hadza li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasulu ila Allah. Fama kana lillahi fahuwa yasulu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Ya. Kalau katakan alangkah jeleknya pemahaman mereka, ya, keyakinan mereka, ya, dengan memberi sesajen itu bisa membuat ridho Allah, bisa menyenangkan dewa-dewanya.
Padahal tidak bermanfaat buat Allah, tidak bermanfaat buat sesat, buat dewa-dewa itu, buat Tuhan-Tuhan itu. Ya, semuanya itu karena keislaman ini ya, jangankan uang 5.000 ya, ya, ya. Kalau saja cuma tadi ya setengah biji kurma yang mungkin harganya mungkin cuma 500 atau kurang ya, itu dihargai oleh Allah. Abang beribu-ribu ya. Ya. Ini saya berada di sebuah daerah yang memang setiap orang yang punya mobil ya itu di pojok mobilnya di dekat setir sana harus ada sesajennya ya, ada kembang, ada macam-macam lah. Saya tanya, Mas, ini berapa harganya? Ya, ini segini 5.000 ya. Tujuannya ya kita biar selamat, biar rezeki kita lancar gitu ya. Ini harus tiap hari ya. Tiap hari. Bayangkan ya, ya berapa juta itu 5.000 kali setahun ya. Bagaimana kalau 10 tahun? Padahal Allah katakan, "Fama kana li syuraka'i fala yasulu ila Allah, fama kana lillahi fa huwa yasulu ila syuraka'i." Sama ya. Semua sia-sia itu. Ya. Yang dengan maksud supaya diberi keselamatan oleh Tuhannya bohong semua ya. 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 Ya, intinya kalau kita sebetulnya infak ya. Ya, oleh karena itu sangat disayangkan ya kalau ada orang beriman nggak percaya dengan manfaat infak. Ya. Padahal jelas-jelas infak itu syariat dari Allah. Ya. Sedekah itu syariat dari Allah. Ini orang yang syirik kepada Allah begitu yakinnya. Ya. Itu baru untuk istilahnya keperluan mobilnya. Ya. Ya. Tiap mobil itu di ujung eh, apa udah sportnya itu selalu ada ya. Ya. Sesajen kecil gitu ya. Ya. Dibungkus daun daun kelapa ke janur ya. Nah, saya banyak ngobrol itu. Jadi kebutuhan janur ini banyak dong mas, jutaan manusia di sini. Kok cukup ya? Yang impor dari Banyuwangi katanya. Waduh, kesian banget orang Banyuwanginya. Banyuwangi mayoritas kaum muslimin ya. Ya, sedih juga ya. Jadi kaum muslimin malah memfasilitasi orang-orang yang ingin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya dengan tujuan dapat duit misalnya. Allahu a'lam ya. Nah, inilah gambaran orang yang menyimpang di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mengelola duitnya saja ya, menjerumuskan kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak seberapa ya. Cuma 5.000 tapi itu kalau enggak segera mendapat hidayah 5.000 yang mengantarkan ke neraka ya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, dakhala rajulun finnari lidzubabin katanya. Ya. Ada orang yang masuk neraka karena lalat, karena laler, ya, lalat, ya. Kok bisa ya Rasulullah? Ya. Orang ini karena syiriknya kepada Allah, suatu saat ingin memberi persembahan, ya, supaya aman, supaya rezekinya lancar, ya. Dia mau beli kambing nggak punya duit, dia mau beli ayam nggak punya duit, ya, buat sesajen. Ya. Maka dia melihat lalat,
ditangkap lalat satu, ya, maka diyakinkan ini lalat buat persembahan dewanya supaya selamat. Gara-gara lalat orang masuk neraka. Naudzubillah. Ya. Artinya ya, bersyukur kepada Allah nikmat keimanan, ya, ya bisa jadi ya hanya karena uang 5.000, 1.000 orang masuk surga, ya sebagaimana syirik kepada Allah karena uang 1.000, 2.000, ya orang bisa masuk neraka, ya. Nah, itulah salah satu gambaran dari ayat ke-136, ya. 137 lebih sadis lagi, bahwa secara umum kemusyrikan itu bisa membuat orang, ya, melihat, ya, kemungkaran atau kemaksiatan yang ekstrim pun, ya, kemaksiatan yang berskala besar pun, ya, itu diyakini sebuah kebenaran, sebuah keindahan, ya, sebuah kemanfaatan dan lain sebagainya. Ya. Ini ayatnya begini, wa kadzalika zayyana lil musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Jadi dewa-dewa, Tuhan-Tuhan yang mereka yakini selain Allah, ya, sehingga manusia jatuh ke dalam kemusyrikan, ya, tidak lagi beriman kepada Allah, maka dewa-dewa itu dimanfaatkan oleh setan sebenarnya. Ya nggak mungkin lah dewa bekerja, ya. Dimanfaatkan oleh setan untuk menjadikan manusia itu terhiasi di dalam berbuat maksiat, ya. Ya. Khususnya maksiat dalam bentuk apa? Ya, membunuh bayi-bayi mereka, ya. Qatla auladihim, ya. Terutama bayi-bayi perempuan, ya. Kata aulad dalam bahasa Arab itu bisa berlaku anak laki dan anak perempuan, ya. Beda dengan ibnun. Kalau ibnun pasti anak laki. Ya. Itu bisa laki, bisa perempuan, ya. Dan demikianlah dewa-dewa itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu menghiasi orang-orang musyrik itu, ya, membunuh anaknya. Qatala auladihim syuraka'u liyurduhum, ya. Sehingga mereka ya, terjerumus ke dalam dosa yang besar, ya, ke dalam dosa-dosa yang menghantarkan mereka masuk neraka. Dan itu di surat Ibrahim ayat 20 memang menjadi misi setan. Ya. Kata setan, seakan goda manusia itu supaya menemani saya nanti di neraka. Ya. Ya. Waliyalbisu alaihim dinahum. Ya. Supaya mereka, ya, menjadi tidak jelas, ya, menjadi samar melihat agama mereka. Ya. Ya, alhamdulillah kita insya Allah ditolong oleh Allah tidak mengalami liyal bisudinahum, ya. Ya. Jadi ketika kita udah yakin, nggak mungkin yang lain benar, nggak mungkin yang lain memberi manfaat, nah, ini berarti tidak ada talbis, ya, tidak ada sebuah keyakinan apa iya ya ini yang benar, ya apa iya yang ini bermanfaat, enggak. Pokoknya dari Islam itulah yang terbaik, itulah yang terbenar, ya. Nah, itu namanya, ya, yakin, tasdik. Tapi kalau ya liyal bisudinahum, orang yang terus-menerus dalam kebimbangan, ya, apa benar ini ya? Apa Islam yang benar ya? Terus saja begitu, ya. Walaupun orang seperti ini kalau terus mau belajar tidak sedikit yang kemudian, ya, menemukan satu bukti ternyata Islam yang benar, ya. Tapi kalau dia masih bertahan terus, akhirnya selalu dalam
waliyalbisu alaihim dinah. Ya. Terus dalam kebimbangan, ya, kayak Islam yang benar, kayak ya bisa dibayangkan ya, ya, yes, ya, insya Allah semoga Allah menjaga kita ya. Bayangkan orang yang sholat tiap hari, apalagi sholat subuh, dalam keadaan waliyal bisu alaihim dinahum, dalam keadaan kebimbangan, ya, ya, apa enaknya sholat seperti itu, ya. Begitu juga orang-orang musyrik itu waliyal bisu alaihim dinahum. Walau sya'allahu ma fa'alu. Padahal kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan melakukan. Ya sudah, biar saja mereka fadharhum ma yaftarun, biarkan mereka di dalam apa, keyakinan-keyakinan yang mereka buat-buat sendiri, aturan-aturan yang mereka buat sendiri, ya, ya, ya. Dengan yaftarun itu menunjukkan ya aturan-aturan atau SOP-SOP kehidupan yang ya tidak didasari oleh wahyu Allah, eh, dibikin-bikin sendiri, diyakini sendiri, ya, ya udah pastilah ya sesat. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, jamaah rahimakumullah? Ya. Zayyana itu artinya menghiasi. Kadzalika zayyana. Demikianlah dewa-dewa itu, Tuhan-Tuhan selain Allah itu menghiasi. Ya. Walaupun subjeknya di sini di belakang ya. Subjeknya atau istilah bahasa Arabnya fa'ilnya di belakang. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin lebih menonjolkan apa hasil penghiasan syuraka itu apa? Ya, ya, yaitu qatla auladihim. Ya, ya. Dengan jumlah yang banyak orang yang menjadi korban ya kesesatan ini jumlahnya banyak. Kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim. Ya. Jadi zayyana menghiasi. Ya, kalau ibu-ibu pernah dengar kata zinatun, ya, zinatun perhiasan. Ya. Dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, perhiasan. Ya. Maka hakikat menghiasi itu apa? Ya. Hakikat menghiasi itu keindahan. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf dikatakan, apakah sama wanita yang pakai perhiasan dengan tanpa perhiasan? Ya pasti beda lah. Yang pakai perhiasan ya akan lebih terlihat indah. Ya. Wa man yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Uh, jadi menghias itu ya identik dengan keindahan. Ya. Sesuatu yang indah itu menyenangkan. Ya. Sesuatu yang menyenangkan itu akan ya dirutinkan oleh manusia. Ya, ya, ya khususnya ibu-ibu ya itu karena senastilah pria yang dipakai karena di situ ada keindahan dan ada kenikmatan. Ya nggak mungkin beli perhiasan pakai sekali kemudian simpan terus, enggak pakai terus ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kemaksiatan itu terasa indah bagi manusia. Ya. Berarti apa? Ya, berarti maksiat itu disenangi, ya, dirasakan keindahannya. Alhamdulillah. Ya. Dan itu akan terjadi ketika manusia ya tidak memperbaiki akidahnya, ya, nggak yakin dengan Allah Subhanahu, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sinilah pentingnya ya orang harus
beriman kepada Allah, ya, yang ibarat komputer itu apa ya, software ya, yang softwarenya itu ada dalam diri manusia. Siapapun manusia yang diciptakan oleh Allah sudah dengan software mengenal Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Aku yang menciptakan manusia itu. Lengkap dengan semua ya, apa istilahnya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya semua udah saya siapin semua ya. Tapi kalau dirusak ya udah jadi nggak mengenal Allah. Ya. Jadi ketika manusia itu mengenal Allah, ya, maka sebaliknya ya, zayyananya ya, merasa merasa indah ya, merasa nikmatnya akan dengan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Nah ini bisa kita baca di surat Al-Hujurat ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Allah lah yang membuat nilai-nilai keimanan itu dicintai oleh orang-orang beriman dan terasa indah. Jadi sama-sama menggunakan kata zayyana ya. Di Al-Hujurat zayyana, tapi sumbernya pelakunya adalah Allah. Ya udah, siapa yang mengalami seperti ini, semua dari Islam akan indah. Ya. Orang boleh mengatakan manusia itu nggak masuk akal ya, kok bisa suruh sholat sepanjang hidup, apalagi subuh katanya kok bisa. Ada yang kagum, ada yang mengecam, ya. Dia nggak tahu di balik itu ada habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kalau melihatnya dengan kacamata logika ya memang aneh ya. Tapi kalau dengan keimanan ya nggak masalah saya sholat tiap hari karena sholat inilah keindahan hidup saya. Oleh karena itu para ulama menjadikan esensi ayat ini ya sebagai doa ya. Jadi doanya begini, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya. Ya Allah, jadikan semua nilai-nilai keimanan itu yang kami cintai dan terasa indah di dalam hati kami. Ya. Ya. Walaupun dia sudah Masya Allah, sholatnya udah rajin, menutup auratnya udah nggak pernah berubah, tapi dia sadar masih banyak nilai-nilai keimanan yang lain yang belum bisa dilaksanakan. Ya. Yang tidak mustahil permasalahannya karena belum lengkap. Ya. Belum lengkap merasakan keindahannya dan kecintaannya sehingga berdoa gitu, Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubikum ya. Sebagian lagi menjadikan doa untuk anak-anaknya ya, Allah mahabbibil imana fi qulubi auladina katanya ya, wa zayyinhu fi qulubihim. Ya Allah, jadikan nilai-nilai keimanan itu yang paling dicintai oleh anak-anak kami dan jadikan sesuatu yang indah di hati anak-anak kami ya. Dan siapa yang mengalami ini, Allah katakan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang menjadikan kemaksiatan, kekufuran itu menjadi sesuatu yang jelek, ya. Sesuatu yang hina, nggak disukai oleh orang-orang beriman. Ya. Maka siapa yang berada dalam seperti ini, Allah katakan apa? Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya, di surat Al-Hujurat berarti manusia itu berada di dalam karunia Allah dan nikmat Allah yang luar biasa. Ini dampak apa? Dampak akidah yang benar. Ya. Sementara di 137 tadi karena salah berakidah, maka ada orang-orang yang
ada orang-orang yang indahnya itu bersama kemaksiatan. Ya. Dan sampai sekarang ya, qatla auladihim itu masih terjadi ya. Ya. Orang-orang yang datang ke dukun dengan biasanya rata-rata urusan duit, ujung-ujung ingin kaya. Ya. Kata dukunnya, kalau kamu ingin kaya, dan ya, beberapa kali kita sering dapatkan di TV ya beritanya, bunuh anakmu itu ya, supaya kamu kaya. Ujung-ujungnya kaya enggak masuk penjara. Ya. Dari mana itu dukun? Ya sama dari syuraka'uhum tadi. Zayyana likathirim minal musyrikin amqala auladi. Ya. Ada lagi, kalau kamu ingin kaya, kamu harus ya berzina 7 kali ya. Dan itu ya ada ya di gunung ya, di sebuah gunung di Jawa Tengah itu ya. Orang berzina hanya untuk keyakinan biar cepat kaya. Yang ada cepat masuk neraka kalau nggak bertobat kepada Allah. Ya, dari mana orang meyakini ya, meyakini kalau berzina 7 kali bisa cepat kaya? Ya dari zayyana likathirin minal musyrikin qatla auladihim ya, syuraka'uhum ya, dan berbagai macam zayyana ya, dari skala kecil misalnya, kalau kamu bermaksiat kamu bisa lebih bahagia, kalau kamu bermaksiat kamu bisa lepas dari stres ya, itu semua masuk pada zayyana. Bahkan Allah katakan jumlah orang-orang yang terjerumus dalam seperti ini itu jumlahnya sangat banyak. Kadzalika zayyana likatsir ya. Kenapa? Karena menunjukkan ini merupakan rekayasa syaitan. Ya. Di surat Yasin Allah jelaskan memang syaitan itu salah satu misinya bisa menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Ya. Nggak ada istilah cukup. Ya. Kalau berhasil, misalnya berhasil menyesatkan 10 juta manusia, setan akan mengatakan belum cukup, saya ingin 20 juta. 20 juta belum cukup, saya ingin menyesatkan katakan 40 juta. Terus saja begitu ya. Gimana ayatnya? Walaqad adalla minkum jibillan. Ya. Jibilan saja sudah menunjukkan jumlah manusia yang banyak sekali. Ya. Ditambah dengan kathiran. Ya. Walaqad adalla minkum jibillan kathira. Setan, kamu kan dulu telah berhasil menyesatkan manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Afalam takunu taqilun. Ya. Tujuannya apa? Supaya menemani setan di neraka itu. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Ya. Masya Allah ya, sebetulnya pembaca Yasin itu orang yang akan terus mendapat ya, mendapat penjelasan-penjelasan dari Allah bagaimana menyikapi kehidupan ini agar betul-betul tersiapkan dengan baik untuk kehidupan akhirat. Karena ayat-ayatnya luar biasa ya, baik untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat ya. Wakadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum ya. Dampaknya akan membuat manusia ya, liyurduhum ya, sengsara ya, menuju kepada kehancuran, karena kalau nggak tobat neraka hasilnya ya. Dan di dunia akan berada di dalam kebimbangan. Liyalbisu alaihim dinahum ya. Kayak benar, kalau fitrahnya lagi berfungsi dengan baik, dia akan mengatakan ini sebenarnya salah, ini sebenarnya nggak mungkin ini ya. Kalau fitrahnya lagi ketutup, enggak ini benar ini ya. Begitulah, itu namanya waliyalbisu alaihim dinah ya. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum yaftarun ya. Padahal
Kalau saja Allah melihat ada niat yang baik dalam diri manusia itu, tentu Allah tolong orang ini bisa berhenti dari apa yang dia lakukan. Ya. Ini yang dimaksud dengan walau sya Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak, berarti kalau manusia itu bisa meyakini kehendak-kehendak Allah yang baik, Allah akan tolong. Ya. Bukan sebaliknya, naudzubillah, orang yang mengatasnamakan Allah. Ya. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, takdirnya saya nggak sholat. Ya. Takdirnya itu berarti apa? Allah memang nyuruh saya nggak sholat. Ya nggak mungkin lah. Ya. Jadi bagi orang-orang musyrik memahami ayat ini harus dengan pemahaman apa yang saya lakukan ini bukan yang diinginkan oleh Allah. Ya. Karena itu saya harus menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Baru dia akan taubat. Ya. Itu yang dimaksud, kalau saja Allah berkehendak, mereka tidak terjerumus dalam perbuatan seperti ini. Ya. Nah, masalahnya bagaimana supaya Allah berkehendak mereka dalam kebaikan. Ya. Maka pahami, ya, pahami bahwa ini bukan yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Dari mana? Ya, bisa dari dakwah orang-orang beriman yang pasti mengajak manusia beriman kepada Allah dengan baik, ya, dari hasil membaca, dari persahabatan dengan orang-orang yang benar akidahnya. Ya. Maka Allah pun akan menolong hamba-hambanya seperti ini untuk taubat dari syiriknya kepada Allah dan dia menghilangkan semua iftiraknya. Ya. Iftirak maksudnya mengada-ngadanya bahwa inilah yang benar, Islam yang salah, inilah yang bermanfaat, yang di Islam itu semua nggak bermanfaat, itu semua masuk dalam kategori yaftarun, yang kalau manusia terus mempertahankan yaftarun, maka hidayahnya akan tertolak. Nah, ya. Demikian ibu-ibu jamaah rahmatullah, alhamdulillah, ya, satu hadis, satu ayat, ya. Namun insya Allah membuka wawasan kita di dalam memahami satu ayat dan kaitannya dengan berbagai macam ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasan-penjelasannya yang Insya Allah luar biasa untuk kita pahami dan dapat semoga kita dapat mengamalkannya apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Apakah ada kesempatan untuk bertanya Ustadz? Ya silakan. Ya. Adakah ibu-ibu yang akan bertanya langsung? Jika tidak ada, nih ada dari chat ya Ustadz, dari Bunda Ros. Izin bertanya Ustadz, tentang jika ada orang yang percaya dengan rumah tusuk sate, yang posisinya tusuk sate Ustadz, yang hawanya panas, Rumah sehingga tusuk. tusuk sate Ustadz. Iya betul ya, paham. Ya, yang hawanya panas, sehingga membuat orang tidak betah. Apakah termasuk syirik? Ya kalau ada tinjauan ilmiahnya, ya maka percaya itu karena ilmiahnya, ya. Misalnya tinjauan ilmiahnya karena tusuk sate oksigen jadi kurang lancar, misalnya ini ya. Ya. Atau karena tusuk sate karena tusuk sate maka menjadi tidak leluasa karena posisinya, misalnya ada tinjauan ilmiah seperti itu, maka percaya kepada seperti itu ya sah-sah aja karena memang ilmiahnya seperti itu, ya. Tapi jika tidak ada tinjauan ilmiahnya, ya pada akhirnya sama aja, walaupun tusuk sate juga oksigen tetap lancar misalnya, ya. Ya nggak ada tinjauan ilmiah apapun, masih dipercaya tusuk sate itu nggak bagus, ya.
maka ini bertentangan dengan ayat-ayat yang cukup banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Yang intinya begini, ya, bahwa yang menakdirkan kehidupan, ya, istilah kita ujian, ya. Ya. Kalau istilah orang-orang yang tidak beriman, ya, kesialan, ya. Yang menentukan sial dan tidak sial itu hanya Allah. Ya. Nggak ada urusan dengan tusuk sate, nggak ada urusan dengan kalau punya cerminnya menghadap langsung ke pintu, itu katanya bisa lebih lancar rezekinya, ya. Nggak ada urusan dengan pohon pepaya yang kalau ditanam di halaman itu akan memperlancar rezeki. Nggak ada urusan dengan kalau punya ikan tertentu dipelihara di rumah bisa menjaga dari mara bahaya. Itu nggak ada. Semua yang menentukan eh, kondisi yang tidak disenangi atau disenangi oleh Allah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat-ayat seperti ini bertebaran di dalam Al-Qur'an, ya. Misalnya di akhir surat Al-A'raf, ya, qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa masya Allah, ya. Walaupun aku ini nabi, ya, kata Rasulullah, ya, aku nggak punya wewenang untuk me, me, apa, mengkondisikan manusia itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, qul la amliku li nafsi, ya, naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Ya. Walau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa bashir liqaumi yu'minun. Saya hanya berfungsi memberi kabar yang baik, kabar yang membahayakan buat manusia agar manusia itu beriman. Uh, di surat yang lain misalnya di Al-Furqan, wattakhadhu min dunillahi alihatan la yakhluquna syai'an, ya, la yamlikuna syai'an wa la yamlikuna lahum dharran wa la naf'a, ya. Bagaimana mungkin manusia itu menuhankan sesuatu yang tidak punya wewenang sama sekali di dalam menentukan kehidupan yang baik, yang membawa kebaikan, atau kehidupan yang membawa kondisi-kondisi yang negatif, ya. Itu semua hanya dengan seizin Allah, ya. Sehingga orang beriman harus, ya, buktikan bahwa yang menentukan baik dan buruk itu hanya Allah. Apa buktinya? Nih, Rasulullah menyuruh saya tiap hari dan tiap ba'da sholat, tiap mau tidur membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu salah satu manfaatnya, pembuktian bahwa yang memberi kondisi baik dan jelek itu hanya Allah, bukan tusuk sate ini, bukan ini, bukan itu, ya. Sehingga siapa yang baca ayat kursi, bukti bahwa dia meyakini hanya Allah, ya. Buktikan dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Buktikan dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wah, alangkah banyaknya, ya, zikir-zikir, ya, yang membuktikan bahwa kita hanya meyakini Allah, ya. Bahkan sekaligus zikir-zikir yang memberi satu ungkapan, ya, bahwa tidak benar kalau yang memberi manfaat dan baik itu, manfaat dan madarat itu makhluk, apakah itu manusia, apakah itu jin, apakah itu benda-benda tertentu, nggak ada semuanya, ya. Ya begitulah insyaallah, ya. Ya, ini
ya memang Rasulullah mengatakan ya hal-hal yang menjerumuskan orang syirik itu memang bisa terjadi dari hal-hal yang remeh-temeh ya. Ya cuma masalah rumah tusuk sate saja manusia bisa ya, ya bisa terjerumus kepada hal yang bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya selama tidak ada tinjauan ilmiahnya ya sudah tekankan bahwa ya, hanya Allah ya yang menentukan kehidupan yang baik dan yang buruk itu ya, ya. Baik Allah. Seperti banyak di sosmed tuh Ustaz, kalau mau kaya bacalah zikir ini tunggu 2 hari nanti akan datang rezeki ini itu, seperti itu banyak sekali di sosmed saya lihat Ustaz. Itu gimana Ustaz? Saya nggak pernah buka sih, cuma lihat judulnya tuh kayak gitu. Iya, dalam sosmed misalnya kalau baca ya Rozak 5.000 kali ya, ya Rozak ya, ya maksudnya bagus ya. Rozak itu kan salah satu Asmaul Husna ya, ya Asmaul Husna Rozak ya, ya, ya apa ya, ya mungkin minimal kalau nggak mau disebut bid'ah misalnya ya, nggak berkualitas menurut saya ya. Ingin kaya, ingin itu, membaca hal-hal yang tidak Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan seterusnya ya. Seharusnya orang beriman punya keyakinan begini ya. Kalau betul ya Rozak gitu, baca ya Rozak ya, atau baca sholawat katanya ya. Kalau betul nih karena sholawat berapa 4.444 itu nggak tahu dari mana itu angka, pokoknya 44 semua ya. Ya. Kalau itu betul, kenapa nggak diyakini yang istilahnya yang sudah legal-legal saja ya, ya. Misalnya kalau saja baca Al-Baqarah 100 kali ya terlepas ada penjelasannya atau enggak itu lebih berbobot ya, karena Rasulullah punya penjelasan ya. Usahakanlah kamu menjadi orang yang sangat akrab dengan surat Al-Baqarah ya. Jadi kenapa ya Rozak gitu? Kenapa nggak langsung aja? Kalau kamu baca Al-Baqarah ya 100 kali, insya Allah rezekimu. Nah itu masih nyambung dengan hadis yang lain, dengan ayat yang lain. Siapa yang bertakwa dibukakan pintu rezekinya. Ya baca Al-Baqarah yang memang merupakan surat pilihan dari Rasulullah 100 kali. Oh, tentu ini lebih dari sebuah kondisi yang menunjukkan ketakwaan. Ya. Kalau mau diyakini memperlancar rezeki, ya nyambung dengan ayatnya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ya. Atau misalnya kalau kamu qiyamul lail 40 hari kali 40 kali ya, ya insya Allah rezekimu akan diluaskan. Nah, mesti nyambung lah ya. Ya, karena di surat Toha dikatakan apa wala tamuddanna ainaika ila wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha ya la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa ya wal 'aqibatu lit taqwa ya. Siapa yang tinggi ketakwaannya niscaya Allah akan mudahkan rezekinya. Masih ada nyambungnya, masih ada istilahnya benang merahnya ya. Kalau yang di sosmed itu memang lagi rame ya, ya. Ujungnya semua urusan rezeki ya. Ya nggak ada gitu kalau baca ini kamu jadi lebih lebih rajin baca Qurannya. Padahal itu ya rezeki yang lebih utama daripada ya, rupiah ya. Ya, kalau saya baca ini saya lebih bersemangat nih salat malam. Padahal itu rezeki yang lebih bermanfaat ya. Jadi ini memang ada juga kesalahan atau pemahaman yang tidak tepat dalam memahami rezeki yang lebih bersifat parsial ya.
Pokoknya rezeki itu nggak ada hubungannya dengan yang lain-lain kecuali harta saja ya. Akhirnya juga membuat orang, kenapa kamu rajin sholat duha, penghasil rezeki ya. Padahal kalau duha aja diyakini menghasilkan rezeki, seharusnya sholat 5 waktu yang dilaksanakan dengan baik lebih menghasilkan rezeki. Sholat malam lebih menghasilkan rezeki ya. Kenapa? Karena ya apa istilahnya, effortnya ya, mujahadahnya kan lebih tinggi daripada sholat duha ya. Ya, seharusnya pemahamannya seperti itu. Jadi nggak benar orang nggak semangat sholat 5 waktu, nggak semangat qiyamul lail. Kenapa? Karena nggak ada penjelasan. Ya. Ya, penjelasan dengan sholat 5 waktu yang berkualitas itu akan menghasilkan rezeki. Ya. Mohon maaf Ibu-Ibu, sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا رب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.